Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Guru tanya dulu kabarnya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ada yang tidak masuk? Ada? Anak-anak, kabarnya hari ini alhamdulillah sehat. Berarti harus semangat ya ikut pelajarannya ya? Harus semangat. Kalau gitu sebelum kita mulai pelajaran supaya lebih semangat, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, materinya adalah tentang pattern recognition. Apa itu pattern recognition? Itu yang akan kita pelajari. Apa ya kira-kira? Pernahkah kalian menemukan sebuah pola kecampuran benda-benda, contohnya seperti keramik, pagar rumah dan lain-lainnya? Pernah? Pagar rumah orang atau mungkin pagar rumah di kalian, terus habis itu mungkin keramik dinding, lantai, pernah lihat? Lantai bagaimana? Sesuai urutan? Sesuai gambarnya? Itu ya pengaturannya. Contohnya seperti ini. Gambar yang di sebelah paling kanan itu seperti menyerupai gambar apa? Ya, seperti keramik. Nah, di situ bentuknya apa? Kotak. Warnanya ada berapa macam? Ada warna biru tua, dan nah, ada 3. Nah, masing-masing kemudian warnanya kira-kira seperti dipakai terus atau diulang-ulang terus tidak atau gitu ya? Iya, itu namanya diulang-ulang, namanya pola. Ini yang kedua, seperti apa? Gambar apa? Batik. Ya, batik berwarna merah. Nah, itu motifnya seperti ini. Kira-kira motifnya ada berapa macam? Satu. Tapi dia diulang-ulang terus. Ya, bentuknya sama semuanya. Ya, ini juga sama, yang di samping-samping hanya dia terpotong gambarnya. Terus ini, ya, ini angka. Memang angkanya tidak sama. Ada yang 1 sampai 6, tapi dia diulang-ulang terus. Kalau misalkan di game, itu biasanya namanya game Sudoku. Jadi itu angkanya, misalkan di sini ada garis tebalnya, berapa kotak berarti ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan masing-masing kotaknya ada 6 kotak. Angkanya 1 sampai 6. Jadi kalau misalkan guru, misalkan hilangkan 1 angka di sini, angka yang hilang berarti angka 6. Jadi angkanya itu yang dilengkapi, mana yang tidak ada. Ya, polanya itu menggunakan yang sama, 1 sampai 6. Jadi boleh tidak kalau misalkan diisi angka 8? Tidak. Ya, tidak sama, tidak sesuai polanya. Itu kalau misalkan seperti ini berarti itu namanya bukan pola. Tapi kalau misalkan diisinya dengan angka 6, itu namanya pola. Karena apa? Di sini mengikuti apa yang sudah ada. Ya. Selanjutnya di sini. Tahukah kamu? Kalau kamu menyusun jadwal pelajaran setiap hari, biasanya ada kegiatan yang selalu diulang, kan? Contohnya kalau misalkan kalian pelajaran, awal mau pelajaran masuk ke dalam kelas, sebelum dimulai pelajarannya apa yang perlu dilakukan? Melihat jadwal, terus apa lagi? Berdoa. Setelah berdoa, kalau misalkan berdoa dulu. Kemudian apa? Mengucapkan apa? Pancasila. Terus habis itu baru belajar. Di hari, misalkan itu hari Seninnya, hari Selasa, yang mau dimulai lagi pembelajarannya apa lagi yang harus dilakukan? Sama nggak kira-kira? Kalau misalkan di hari Sabtunya ada perbedaan atau tidak? Tidak, ya. Anggaplah itu sama seperti pola. Jadi kamu mengulang-ulang apa yang sudah dilakukan, ya. Semua yang dilakukannya sama, urutannya sama. Jadi kalau urutannya sama, apa yang dilakukan sama, itu seperti melakukan sebuah pola. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenali pengertian pattern recognition itu apa. Jadi sebagai pemecah masalah besar menjadi bagian yang kecil-kecil. Kemudian mengidentifikasi bagian utama dari suatu objek atau masalah yang kompleks. Yang ketiga adalah menerapkan konsep pattern recognition dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bahas. Oke, jadi yang kita pelajari hari ini adalah belajar tentang menemukan pola dan membuat pola. Nah, ini guru punya contoh lanjutkan pola selanjutnya. Jadi kamu melanjutkan pola, ya. Di sini guru punya contoh
Kemudian musim hujan membawa payung. Sudah jelas setiap orang musim hujan pasti untuk melindungi tubuhnya supaya tidak basah, dia pakai payung. Di sini contohnya lampu memiliki pola dan ada irama. Kita harus mengikuti peraturan. Jadi harus ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan itu lengkap dan harus sesuai. Kalau seperti itu biasanya berpikirnya itu ada istilah berpikir seperti komputer atau berpikir komputasional. Jadi harus ada langkah-langkahnya yang tepat, yang teratur, dan tidak boleh ada yang dihilangkan. Nah, ini di sini guru ada aktivitas berkelompok. Ini kan masing-masing
bawah tadi